Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa, hari Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Rekan trader, pergerakan pasar yang selalu bergerak sangat dinamis, tidak statis rekan trader, dinamis, yaitulah pasar. Membuat kita dituntut untuk selalu melakukan analisa-analisa. Rekan trader, trading tanpa analisa itu ibarat bunuh diri kita sebenarnya itu rekan trader. Oleh karena itu, kita harus melakukan analisa, mempersiapkan ya analisa kita yang baik dan benar, dengan baik dan benar, supaya di saat kita melakukan trading, ya, setidaknya kita udah paham dan kita udah mengerti arah ke depan seperti kayak gimana. Untuk mengetahui arah ke depan seperti kayak gimana, sudah barang tentu kita akan melihat apa yang telah terjadi sebelumnya sebagai landasan untuk trading kita ke depan. Oleh karena itu rekan trader, seperti biasa setiap hari saya membawakan analisa-analisa harian buat rekan trader semuanya dengan maksud agar rekan trader mendapatkan sedikit informasi tentang apa yang sedang terjadi di pasar. Saya selalu mengulasnya secara teknikal, fundamental, dikaji dengan informasi-informasi terkini terbaru dari dunia forex, dunia trading, dunia finance. Saya olah dan saya memberikannya buat rekan trader. Tugas rekan trader kembali lagi untuk menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan dengan analisa punya rekan trader sendiri. Karena di saat menganalisa lagi, artinya rekan trader bisa melengkapi apa yang tidak lengkap kepunyaan saya, kepunyaan market. Oke rekan trader. Seperti biasa kita akan masuk dengan judul-judul tema harian kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan angkat suatu tema yang santai-santai aja sebenarnya ya. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah dolar tetap tertekan karena statistik Amerika yang suram. Nah ini dia ya. Kalau kita lihat nanti tanggal 4 tanggal 4 hari ini ya, ada hari kemerdekaan Amerika ya, Independence Day, libur ya. Ini juga sangat mempengaruhi statistik di Amerika ya, karena ya suasana libur di Amerika artinya kan pasar tidak terlalu bergejolak. Nanti besok dan hari Kamis serta hari Jumat itu baru puncaknya ya, kita masuk di lautan masa lembo. Oleh karena itu dengan tema yang akan saya bawakan ini, di mana dolar dia tertekan ya, sementara tertekan ya, wajar saja rekan trader, karena kalau kita lihat rekan trader, dolar kemarin kita lihat ya rekan trader, ini indeks dolar ya. Indeks dolar di pagi hari ada sedikit berbunga-bunga, berhijau-hijau, tapi setelah masuk di pasar Eropa dia jatuh harga, dia terbanting, sehingga kalau sekarang rekan trader lihat posisi dolar Amerika benar-benar mengalami kejatuhan dan dia sudah sampai kembali lagi ke level yang seperti pada awal hari ini, di mana dia berada di 102.566 sekarang ya. Dia sempat menyentuh 102.566, sekarang dia coba naik di 102.597. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak terlepas dengan data-data ekonomi yang terjadi pada minggu lalu ya. Ini kita coba saya pindah dulu ke sini. Nah, kita lihat kalau rekan trader lihat data-data ekonomi pada minggu yang lalu, di sini sudah sangat jelas dilihat bahwa bagaimana ya, walaupun PDB-nya ini naik, walaupun klaim penganggurannya ini berkurang, tapi yang menjadi permasalahannya adalah di saat indeks harga belanja PCI. Nah, ini dia ya. Indeks harga PCI. Nah, ini mengalami pelemahan. Inilah yang menyebabkan kenapa pada minggu kemarin, terutama hari Jumat, bagaimana dolar Amerika terbanting rekan trader ya. Dolar Amerika terbanting, dan kalau rekan trader lihat, inilah yang menjadi alasan pada hari Jumat kemarin dolar Amerika itu terbanting ya, sampai di level yang paling terendah ya. Awalnya dia sempat naik ya, ini kan hari Jumat ya, sempat naik di posisi 103, tapi dia terbanting setelah news ini keluar. Kan trader terbanting dan sempat sampai di 102.419, paling rendah sebenarnya itu ya. Nah, walaupun kemarin hari Senin dia agak sedikit mengalami penguatan lagi, walaupun sempat juga dia agak sedikit mengalami pelemahan ya pada kemarin, ada berita kemarin. Nah, ini perlahan namun pasti dia akan mencoba naik lagi. Nah,
hari ini rekan trader, kalau kita lihat hari ini ya, kita lihat hari ini dengan data ekonomi yang ada hari ini, kalender ekonomi yang ada hari ini, saya bisa bilang bahwa, sabar rekan trader, saya bisa bilang bahwa kalender ekonomi hari ini dia tidak terlalu ada ya, karena hari ini hari libur ya, cuman di RBA aja ya, bank Inggris ya, dia benar-benar dia menyimpan tenaga dan akan dilanjutkan itu pada besok hari ya, akan dilanjutkan itu pada besok hari. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat apa yang terjadi pada dolar saat ini ya, ini menandakan bahwa kurangnya kepercayaan para trader terhadap sikap hawkish yang terus digembar-gemborkan oleh para pejabat The Fed ya. Kita tahu bahwa The Fed di tengah data yang sangat suram plus ya, hari libur Amerika, sebelumnya para gubernur sentral ya, lokal di The Fed selalu menyatakan bahwa sikap hawkish masih akan terus diambil oleh bank sentral. Bank sentral masih ada 2 kali lagi ya, 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga, dan di kenaikan tingkat suku bunga itu masih bisa diperkirakan bahwa dolar ini akan mengalami kenaikan lagi sampai akhir tahun ya. Walaupun kalau kita lihat di sini rekan trader ya, saya kemarin di analisa saya yang kemarin kan saya sempat bilang bahwa kita ini menuju ke dolar. Kalau kita lihat arah secara teknikal pergerakan dolar, saya bisa bilang di sini bahwa dolar ini memang dia akan mencoba mengalami kenaikan lagi sampai di level yang paling tertinggi itu 105, tapi di 104 ini menurut saya adalah nilai yang benar-benar bisa dicapai sampai ya melewati 2 kali kenaikan tingkat suku bunga, atau 2 kali ya rencana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Karena kalau kita lihat tendensi dari pergerakan sini, sebenarnya kita udah bisa lihat rekan trader, arah pergerakan yang dilakukan terhadap dolar Amerika ini, kita bisa lihat bahwa grafik secara teknikalnya itu sebenarnya kita udah bisa kebaca bahwa sekarang memang dia turun ya sampai di level 101 atau 102 sini. Ya kalaupun memang dia akan turun ya sampai paling terendah 101, tapi setelah itu dia akan coba naik balik lagi ke 104. Oleh karena itu, kita akan lihat nanti pada besok hari rekan trader. Besok hari itu nanti akan ada dini hari, nanti hari Kamis dini hari ada laporan FOMC. Rapat FOMC yang dilakukan oleh The Fed. Statement akan dilakukan. Apakah akan mencoba menaikkan tingkat suku bunga lagi, atau tingkat suku bunga ini direm benar-benar oleh The Fed. Artinya kalau direm artinya ya dolar Amerika kemungkinan akan sedikit pada bulan ini ya, kemungkinan akan sedikit mengadakan pembalikan arah, turun dan bisa tercapai sampai di 101 lagi seperti tendensi yang kita lihat di sini ya, 101 ya. Nah, 101 di era sini ya, 101. Malahan tidak tertutup kemungkinan jadi ya 101, atau mungkin dia sampai 100, tapi kalau saya lihat 101 sih sebenarnya ya. Atau tendensi kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada rapat FOMC bisa membawa dolar Amerika ini kembali lagi ke level 104. Saya tidak mau bilang 105, tapi saya lebih sepakat kalau dia bisa kembali lagi ke level 104.286 sekitar situ ya, 104.286. Oleh karena itu rekan trader semuanya, di tengah suramnya dolar Amerika karena ya selain tendensi berita ekonomi pada minggu kemarin yang suram ya, plus hari ini ada libur, kita akan melihat apakah 3 hari ke depan merupakan ajang pembalasan dendam oleh dolar, atau 3 hari ke depan bisa membuat dolar tersungkur TKO. Oleh karena itu tetap amati terus sampai hari Jumat di saat non-farm payroll akan dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah laporan teknik tema kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal ya. Seperti biasa kita mulai analisa teknikal dari indeks dolar Amerika.
Kita bisa lihat di sini rekan trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas. Saya sekali lagi mengulangi bahwa hari ini indeks dolar Amerika dia benar-benar wait and see, dia masih bergerak. Sempat tadi kejatuhan yang luar biasa. Sekarang dia mencoba membalikan arah lagi. Apakah dia bisa balik lagi naik ya? Kalau kita lihat arahnya, saya masih berasumsi bahwa tendensi hari ini masih bisa lebih banyak ke bullish ya rekan trader ya. Kalau saya lihat rekan trader, dengan tendensi seperti kayak gini, saya tidak mau berbicara banyak, tapi saya bisa bilang bahwa dolar Amerika hari ini memang benar-benar dia wait and see. Saya bisa menyimpulkan bahwa dia naik tidak terlalu tinggi, mungkin 102.805 adalah nilai paling tertinggi, atau dia cuma bergerak sampai di 102.749, dan hati-hati juga kalau terjadi pelemahan, dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 102.522. Oleh karena itu, pola pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, dia akan mencoba di antara 102.522 sampai 102.805. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar rekan trader sudah sangat jelas. Ini kita lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar memiliki tendensi agak sedikit bearish ya, agak sedikit bearish. Apakah bearish ini akan berkelanjutan sampai pada akhir trading kita atau akhir pasar kita pada hari ini? Kita bisa lihat dengan tendensi bearish yang terjadi, menurut analisa saya, bearish kalau saya bisa bilang bahwa bearish itu tidak terlalu tinggi rekan trader. Dia tidak sampai di level terjauh di sini, tapi saya bisa bilang bahwa kalaupun bearish itu terjadi, saya lebih berasumsi bahwa bearish itu cuma sampai di level 1.08941. Setelah itu dia balik lagi ke atas. Ya, setelah itu dia balik lagi ke atas. Oleh karena itu, hari ini menurut saya akan sangat rapat pergerakannya. Kemungkinan dia akan turun sampai 1.0841, dan setelah itu dia akan coba kembali lagi naik, ya taruhlah yang paling tertinggi itu di seputaran 1.09168. Dan kita juga harus paham bahwa memang pasar wait and see sampai hari Rabu besok ya. Nah, oleh karena itu pola pergerakan hari ini saya bisa bilang bahwa 1.08941 sampai 1.09168 itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada ya Euro USD. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke pound sterling. Pergerakan dari pound sterling sudah sangat jelas. Kita lihat di sini rekan trader bahwa pound sterling hari ini memiliki tendensi yang memang benar-benar wait and see, walaupun sekarang agak kelihatannya bullish, tapi tidak tertutup kemungkinan bearish pun juga bisa turun ya sampai ke bawah. Oke, sabar rekan trader. Oh, ini kenapa ini? Sorry rekan trader semuanya, saya coba ini dulu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa saya bisa berasumsi bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi, dan mungkin ya kalau saya berasumsi pelemahan itu bisa sampai di 1.26848. Dan kalau terjadi penguatan lagi, saya bisa bilang bahwa dia akan coba kembali lagi ke level ya. Kembali lagi ke level 1.27051. Jadi sebenarnya pola pergerakan dari pound sterling pada hari ini dia memang benar-benar rapat sekali ya, antara 1.26848 sampai 1.27051. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling Uncle Sam Dollar. Selanjutnya kita masuk ke gold rekan trader. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Pola pergerakan gold hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami penguatan. Minggu yang lalu gold benar-benar ya akan mencoba kembali lagi ke selera asal. Setelah minggu lalu dia tertekan, pada minggu ini gold akan mencoba balik lagi ke selera asal, dan saya bisa bilang bahwa gold ini akan mencoba maksimalnya itu bisa sampai, kalau saya ya dibilang kan gold gitu kan di 132.
Tapi asumsi saya gold itu paling tertinggi menurut saya itu sampai di 130.048. Itu menurut analisa saya ya. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan yang paling sempurna itu di 1920 ya. Jadi 1920 nilai terendah, 1930.04 adalah nilai tertinggi pada gold hari ini. Nah, ini dia ya, kalau saya bilang bahwa gold ini dia akan santai benar-benar. Dia akan mencoba kalaupun tertinggi sampai 130 ya, kalaupun terendah dia akan mencoba turun sampai 120.47. Selanjutnya rekan trader kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan USD? Pola pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa tendensinya bearish ya. Bagaimana jatuh bebas si USD Yen Jepang, sempat tadi turun sampai di level di seputaran 144.322. Sekarang dia berada di 144.481. Menurut analisa saya, dia ini akan mencoba naik, paling maksimal naik itu di 144.655. Itu paling maksimal sekali, paling maksimal. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba kembali lagi ke selera asal di 144.377. Disinilah adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Semoga bermanfaat analisa yang saya berikan. Salam profit Indonesia.